Seharusnya, dia itu nggak bisa jadi atlet profesional. Tubuhnya divonis nggak akan bisa tumbuh normal. Tapi, hari ini, kita semua kenal dia dengan satu sebutan. GOAT, the greatest of all time. Inilah kisah luar biasa dari seorang Lionel Messi. Nah, ini dia momennya, momen yang ditunggu-tunggu satu negara, bahkan seluruh dunia. Setelah puluhan tahun penantian yang penuh drama dan patah hati, Lionel Messi akhirnya berdiri di puncak tertinggi sepak bola. Dengan trofi Piala Dunia di tangannya, rasanya semua perdebatan selesai. Sang GOAT telah resmi dinobatkan. Tapi yang bikin kisahnya ini jadi luar biasa banget adalah kesuksesan yang kita lihat ini sama sekali nggak ada jaminannya. Justru jalan yang harus dia lalui itu penuh dengan rintangan yang kelihatannya mustahil banget buat dilewatin. Ini dia pertanyaan intinya. Gimana ceritanya seorang anak yang secara medis harusnya nggak bisa bersaing secara fisik, malah jadi yang mendominasi dunia? Nah, untuk menjawab itu, kita harus kembali ke titik awal perjalanannya. Oke, perjalanan kita mulai dari masa kecilnya, di mana tantangan terbesarnya itu bukan lawan di lapangan, tapi justru kondisi tubuhnya sendiri. Jadi, waktu umurnya 11 tahun, Messi didiagnosis menderita GAHD atau defisiensi hormon pertumbuhan. Gampangnya gini, tubuhnya itu nggak memproduksi hormon yang cukup untuk bisa tumbuh normal. Buat anak biasa aja, ini udah jadi tantangan besar. Apalagi buat calon atlet yang butuh fisik prima. Ini tuh kayak vonis yang bisa mengakhiri mimpi bahkan sebelum dimulai. Dan ini kenyataannya. Di usia 11 tahun, tinggi badannya cuma 127 cm. Jauh banget lebih pendek dari teman-teman sebayanya. Banyak klub yang ragu sama dia, cuma karena postur tubuhnya yang kecil, padahal bakatnya udah kelihatan jelas luar biasa. Terus, datanglah sebuah momen yang kedengerannya kayak mitos, kayak cerita dongeng, tapi beneran terjadi. Sebuah peristiwa yang mengubah segalanya, dan sekarang jadi bagian dari sejarah sepak bola. Coba bayangin deh situasinya. Negosiasinya alot banget, ayahnya Messi udah mulai nggak sabaran, dan nggak ada secari kertas pun buat nulis perjanjian. Nah, di momen krusial inilah, pencari bakat Barcelona, Carlos Reksa, ngambil satu-satunya benda yang ada di meja mereka. Yap, di atas serbet makan. Serbet ini yang jadi jaminan buat keluarga Messi kalau Barcelona itu serius. Serbet inilah yang akhirnya membawa Messi pindah dari Argentina ke Spanyol. Dan sisanya, ya seperti yang kita semua tahu, adalah sejarah. Tentu aja, pindah ke Barcelona itu baru permulaan. Perjalanan buat sampai ke puncak itu butuh pengorbanan dan kerja keras yang luar biasa banget. Kesuksesan yang dia raih itu gila, hampir nggak masuk akal. Lihat aja deh, 7 penghargaan Ballon d'Or sebagai pemain terbaik dunia. 6 sepatu emas Eropa sebagai pencetak gol terbanyak, puluhan trofi sama Barcelona. Dan puncaknya, juara Piala Dunia 2022. Dia menangin hampir semua yang bisa dimenangkan. Tapi di balik tumpukan trofi ini, ada harga yang harus dibayar. Dan kutipan dari Messi ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Butuh waktu 17 tahun dan 114 hari untuk menjadi sukses dalam semalam. Di balik setiap trofi, ada ribuan jam latihan tanpa henti. Ada dedikasi yang gak pernah goyah. Ini bukan keberuntungan, ini adalah buah dari pengorbanan yang ekstrim. Tapi, di tengah semua kesuksesan di level klub, ada satu babak dalam karirnya yang penuh dengan kekecewaan dan tekanan yang gila-gilaan, yaitu waktu bermain untuk tim nasional Argentina. 3 tahun berturut-turut, 3 final turnamen besar, dan 3 kekalahan yang menyakitkan. Kebayang nggak sih beban yang dia pikul? Ekspektasi satu negara ada di pundaknya, dan dia harus nelan pil pahit berkali-kali di panggung terbesar. Kekalahan di final Copa America 2016 itu saking menghancurkannya, dia sampai sempat ngumumin pensiun dari tim nasional. Itu nunjukin sedalam apa luka dan rasa frustrasi yang dia rasain waktu itu. Buat banyak orang, mungkin disitulah ceritanya harusnya berakhir. Tapi Messi nggak menyerah, dia kembali. Dan bukan cuma sebagai pemain bintang, tapi sebagai seorang pemimpin sejati yang siap menginspirasi rekan-rekannya buat mencapai satu puncak terakhir yang belum tertaklukkan. Disinilah transformasinya kelihatan jelas. Selama bertahun-tahun, dia dikritik. Bahkan legenda sekelas Maradona pun meragukan jiwa kepemimpinannya. Tapi di ruang ganti sebelum final Copa America 2021, seorang pemimpin baru lahir. Dia bilang ke timnya, Tuhan membawa piala ini ke sini agar kita bisa memenangkannya. Ayo kita keluar dengan percaya diri, dan kita menangkan trofi ini.
Dia berevolusi dari seorang jenius yang pendiam menjadi kapten yang menginspirasi. Dan di Qatar, semua penderitaan dan penantian panjang itu akhirnya terbayar lunas. Dalam sebuah final yang bakal dikenang sepanjang masa, Messi memimpin negaranya meraih kejayaan. Penantian 36 tahun Argentina akhirnya selesai. Sebuah akhir cerita yang sempurna, kayak di film. Tapi warisan seorang Messi itu jauh melampaui trofi dan rekor. Untuk benar-benar paham kehebatannya, kita juga harus lihat sosok di balik sang legenda. Ada 3 pilar yang ngebentuk karakternya. Pertama, keluarga. Dia menikah sama teman masa kecilnya, bukti kalau dia nggak pernah lupa akarnya. Kedua, kerendahan hati. Walaupun jadi superstar global, dia dikenal sebagai pribadi yang tetap membumi. Dan ketiga, komitmennya untuk memberi kembali, menggunakan pengaruhnya sebagai duta UNICEF untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Kutipan ini menurut saya benar-benar merangkum segalanya. Prioritasnya jelas. Di balik semua keajaiban yang dia lakukan di lapangan, ada seorang pria yang sangat menghargai karakter dan sisi kemanusiaan. Jadi, saat kita mengenang karir Lionel Messi, mungkin warisan sejatinya bukanlah soal berapa banyak trofi yang dia angkat, tapi justru pelajaran yang dia tinggalkan, bahwa rintangan terbesar kita seringkali bisa jadi sumber kekuatan terbesar kita. Kisahnya membuktikan kalau kehebatan sejati itu bukan tentang tidak punya kelemahan, tapi tentang bagaimana kita mengubah kelemahan itu menjadi sebuah kemenangan.